Al-Ghazali kritikus sekaligus sintesis filsafat Islam. Al-Ghazali adalah seorang ulama, teolog, dan filsuf muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-11. Ia dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap filsafat, namun di saat yang sama ia juga berhasil mensintesis berbagai elemen filsafat dengan ajaran Islam. Kritik Al-Ghazali terhadap filsafat. Al-Ghazali dikenal dengan kritik tajamnya terhadap para filsuf muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Dalam karyanya yang terkenal, Tahafut al-Falasifah atau inkonsistensi para filsuf, Al-Ghazali menyerang berbagai pandangan filsafat yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa kritik utama Al-Ghazali meliputi: yang pertama, penolakan terhadap kausalitas. Al-Ghazali menolak pandangan para filsuf tentang kausalitas yang tak terbatas. Ia berpendapat bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk menciptakan dan menyebabkan segala sesuatu. Yang kedua, penolakan terhadap kekekalan dunia. Al-Ghazali juga menolak pandangan bahwa dunia ini bersifat kekal. Ia menegaskan bahwa dunia memiliki awal dan akan berakhir, sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, kritik terhadap pemikiran tentang Tuhan. Al-Ghazali mengkritik pandangan para filsuf tentang sifat-sifat Tuhan yang dianggap terlalu rasional dan menjauhkan diri dari aspek ketuhanan yang transenden. Kontribusi penting Al-Ghazali dalam mensintesis filsafat dan agama. Yang pertama, pentingnya ilmu kalam. Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu kalam atau teologi Islam sebagai sarana untuk mempertahankan akidah Islam dari serangan filsafat. Peran Sufisme. Al-Ghazali melihat Sufisme sebagai jalan untuk mencapai kebenaran yang lebih tinggi di luar jangkauan akal. Etika dan akhlak. Al-Ghazali sangat memperhatikan dimensi etika dan akhlak dalam kehidupan manusia. Ia mengajarkan pentingnya menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Warisan pemikiran Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Islam. Ia berhasil mengintegrasikan filsafat dengan agama, sehingga menghasilkan suatu sistem pemikiran yang relevan dengan kebutuhan zamannya. Beberapa warisan pemikiran Al-Ghazali antara lain: kelahiran tasawuf. Al-Ghazali dianggap sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Pembaharuan pendidikan. Al-Ghazali mendorong pembaharuan pendidikan Islam dengan menekankan pentingnya penggabungan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, dialog antar agama. Al-Ghazali menunjukkan pentingnya dialog antar agama dalam rangka mencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Nazwan Fadilah. Saya akan mempresentasikan tokoh filsafat Islam Al-Kindi. Dikenal sebagai filosof pertama yang lahir dari kalangan Islam, semasa hidupnya selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Sayangnya, ada sebuah karya Plotinus yang terjemahannya sebagai karangan Aristoteles yang berjudul Teologi Menurut Aristoteles, yang dia kemudian hari menimbulkan sedikit kebingungan. Biografi. Ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf muslim pertama secara etnis. Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah berlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi telah menuliskan banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, dari matematika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Juga meliputi topik praktik seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, teorologi, dan gempa bumi. Di antaranya, ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Kindi adalah mukadimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Mukadimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika.
Matematika di sini meliputi ilmu tentang bilangan, harmoni, geometri, dan astronomi. Yang terutama dari keseluruhan cakupan matematika di sini adalah ilmu bilangan atau aritmatika, karena jika dibilang tidak ada, maka tidak akan ada suatu apapun. Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi 3, daya bernafsu, appetite, daya pemarah, irascible, dan daya pemikiran kognitif atau rasional. Sebagaimana Plato, ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai sais kereta dan 2 kekuatan lainnya, pemarah dan nafsu. Sebagai 2 ekor kuda yang menarik kereta tersebut, jika akal budi dapat berkembang dengan baik, maka 2 daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula. Orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan Al-Kindi seperti anjing dan babi, sedang bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilo. Kebangkitan jasmani, mukjizat, kebahsan wahyu, dan kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan. Al-Kindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina. Seabad kemudian, ia juga tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dilancarkan oleh para bangsawan religius ortodoks, seperti berbagai pemikiran yang dianggap bid'ah dan dalam keadaan yang sedemikian tragis. Terhadap para pemikiran besar Islam, Al-Kindi dapat membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan religius ortodoks itu. Kutipan terkenal, dalam buku intelektual Islam ditulis oleh Sayyid Hossein Nars, Al-Kindi mengeluarkan pernyataan yang sangat masyhur. Kita tidak akan malu mengakui kebenaran dan mengambilnya dari sumber manapun ia datang bagi kita. Bahkan, jika kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi yang lebih muda atau asing, bagi mereka yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih menilai daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak pernah merendahkan mereka yang mencapainya. Baginya adalah penghargaan dan penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kesyrian dengan NIM 0603524065. Ibnu Sina atau Avicenna adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter astronomer, penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini. Yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam pengobatan. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib atau buku pengobatan, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas dan terus digunakan selama berabad-abad hingga sekitar tahun 1650. Pandangan Ibnu Sina tentang teologi Islam dan filsafat yang sangat berpengaruh membentuk bagian dari inti kurikulum di sekolah-sekolah agama Islam sampai abad ke-19. Ibnu Sina menulis sejumlah risalah singkat berurusan dengan teologi Islam. Ini risalah disertakan pada nabi yang ia dipandang sebagai filsuf terinspirasi, dan juga pada berbagai penafsiran ilmiah dan filosofis dari Quran, seperti bagaimana Quran kosmologi sesuai dengan sistem filsafat sendiri. Secara umum, risalah ini terkait tulisan-tulisan filosofis, ide-ide agama Islam, misalnya akhirat, tubuh, eksperimen pikiran. Ibnu Sina percayanya mengembangkan eksperimen pikiran dan menunjukkan bahwa jiwa adalah substansi dan mengklaim manusia tidak dapat meragukan kesadaran mereka sendiri, bahkan dalam situasi yang mencegah semua input data sensorik. Pikiran percobaan kepada pembacanya untuk membayangkan diri mereka diciptakan sekaligus sementara ditangguhkan di udara, terisolasi dari semua sensasi yang mencakup, tidak ada kontak sensorik bahkan dengan tubuh mereka sendiri. Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi dikenal sebagai filsuf Arab pertama.
adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan polimatik dari dunia Islam yang penting dalam sejarah filsafat Islam. Ia memainkan peran kunci dalam mengenalkan filsafat Yunani kuno, terutama karya-karya Aristoteles dan Plotinus, kepada dunia Islam serta menggabungkannya dengan ajaran-ajaran agama Islam. Berikut adalah pokok-pokok ajaran filsafat Al-Kindi secara singkat. Yang pertama, perpaduan antara filsafat dan agama. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ia percaya bahwa kebenaran yang ditemukan melalui akal filsafat tidak dapat bertentangan dengan wahyu agama, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Yang kedua, pemikiran tentang Tuhan dan kosmos. Al-Kindi mengadopsi pandangan tentang Tuhan yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Neoplatonis, terutama konsep emanasi atau penurunan dari yang pertama. Yang ketiga, filsafat etika. Al-Kindi menekankan pentingnya kebijaksanaan dan pengendalian diri dalam hidup manusia. Ia berpendapat bahwa tujuan hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati atau happiness melalui kebajikan atau virtu yang dicapai dengan berpikir rasional dan bertindak selaras dengan prinsip moral yang ada dalam agama dan filsafat. Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi adalah salah satu filsuf Muslim terbesar yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Filsafatnya mengeritiskan pemikiran Yunani kuno dengan ajaran Islam dan memberikan kontribusi besar pada banyak disiplin ilmu termasuk etika, politik, logika, metafisika, dan tentu saja psikologi. Sebelumnya berdiri psikologi modern, Al-Farabi juga mengembangkan beberapa ide yang bisa dianggap sebagai cikal bakal pemikiran psikologi. Meskipun secara formal psikologi baru berkembang sebagai ilmu yang terpisah pada abad ke-19. Berikut adalah beberapa aspek pemikiran Al-Farabi yang relevan dengan psikologi. Pertama, manusia dengan sebagai makhluk rasional. Al-Farabi menyadari bahwa pentingnya akal dan rasio dalam perkembangan jiwa manusia. Dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadhilah, Kota yang Sempurna, ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang harus mengembangkan potensi intelektualnya untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Hal ini berhubungan dengan pandangan psikologis tentang pentingnya kognisi dan pemikiran rasional dalam membentuk perilaku dan kesejahteraan mental seseorang. Pemikiran Al-Farabi. 2. Teori jiwa. Al-Farabi terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles tentang jiwa. Dalam pandangannya, jiwa manusia terdiri dari beberapa bagian. Jiwa vegetatif yang mengatur fungsi dasar suatu pertumbuhan dan reproduksi, jiwa hewani yang mengatur persepsi dan pergerakan, dan jiwa rasional yang bertanggung jawab atas pemikiran, penilaian, dan bijaksanaan. Teori ini mengarah kepada pemahaman psikologis tentang bagaimana berbagai aspek jiwa manusia berinteraksi dan berkembang. 3. Psikologi moral. Al-Farabi juga memberikan perhatian besar pada hubungan antara moralitas dan psikologi. Dalam pandangannya, kebahagiaan tertinggi dicapai melalui harmonisan jiwa yang melibatkan pengendalian dan penataan berbagai nafsu dan keinginan manusia. Pemikiran ini serupa dengan konsep-konsep dalam pemikiran psikologi komputer, melainkan pentingnya keseimbangan emosional dan pengendalian diri. Pemikiran Al-Farabi keempat, akal sebagai pemersatu jiwa dan tubuh. Al-Farabi menganggap bahwa akal nous adalah kekuatan yang menghubungkan jiwa dengan dunia fisik. Dalam teori ini, akal bukan hanya fungsi intelektual, tetapi juga memiliki peran dalam mengatur emosi dan tindakan manusia. Ini mirip dengan pendekatan psikologi modern yang melihat hubungan antara pikiran dan perasaan sebagai faktor penting dalam perilaku manusia. Realisasi sosial dan kebahagiaan. Farabi juga memandang bahwa kebahagiaan tidak hanya bergantung pada individu, tapi juga pada hubungan sosial, keterlibatan dalam komunitas. Pandangannya ini bersolidarisi dengan teori psikologi sosial, melainkan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan dalam perkembangan psikologi individu. Kesimpulan, walaupun Al-Farabi jauh hidup sebelum psikologi dahulu sebagai disiplin ilmu yang terpisah,
Banyak ide-idenya secara tidak langsung menunjuk pada prinsip-prinsip dasar dalam psikologi. Pandangan ini tentang jiwa, akal, moralitas, dan kebahagiaan memberikan kontribusi pada pandangannya dan memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Ia mengintegrasikan pemikiran rasional dengan spiritual yang menjadi dasar sebagai psikologi dalam tradisi intelektual Islam dan bahkan memberi wawasan untuk perkembangan teori-teori psikologi di masa depan. Abu Zaid al-Balkhi lahir pada 850 Masehi dan wafat pada 934 Masehi, merupakan salah satu psikolog muslim terkenal yang merintis terapi kognitif. Selain pakar ilmu kejiwaan, sebenarnya Abu Zaid al-Balkhi adalah sosok polimatik yang menguasai beragam disiplin pengetahuan, mulai dari geografi, teologi, politik, sastra, hingga psikologi. Berikut ini biografi Abu Zaid al-Balkhi yang dikenal sebagai prinsis terapi kognitif psikologi. Dalam kitabnya berjudul Al-Firis, al-Balkhi menuliskan bahwa dirinya telah menghasilkan 41 karya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sayangnya banyak tulisan yang dihasilkan al-Balkhi lenyap dan tak bisa diakses lagi sekarang. Abu Zaid al-Balkhi memiliki nama panjang Muhammad bin Ishaq Abul Fajar An-Nadim. Dalam panggilan sehari-hari, Abu Zaid al-Balkhi dikenal dengan nama Ibnu An-Nadim. Pada masa mudanya, al-Balkhi merantau ke Baghdad untuk menimba ilmu selama 8 tahun. Dari situ juga, al-Balkhi bertemu dengan Abu Yaqub bin Ishaq al-Kindi dan berguru kepadanya. Dari al-Kindi, al-Balkhi banyak belajar konsep matematika, geografi, astrologi, psikologi, hingga filsafat. Al-Balkhi dianggap sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis. Hal ini memuat dalam kitabnya yakni Al-Masali, Al-Ba'ab, dan Wal-Anfus. Al-Balkhi juga dianggap sebagai orang yang pertama kali membedakan antara sakit saraf neurosis dan sakit jiwa psikosis, serta orang yang pertama kali mengklasifikasikan gangguan saraf atau neurotic disorders, dan perintis terapi kognitif terapi dalam rangka mengkaji pengelompokan gangguan penyakit jiwa. Pada masa tersebut, al-Balkhi mengkritik bidang kedokteran yang lebih berkonsentrasi pada penyakit fisik pasien dan mengesampingkan aspek psikologinya. Al-Balkhi memiliki keyakinan bahwa bila tubuh seseorang sakit, ia akan kehilangan kemampuan kognitif dan gagal menikmati beragam aspek kehidupan lainnya. Begitupun sebaliknya, saat kondisi psikologis seseorang melemah atau pikirannya terganggu, fisiknya akan lebih rentan terserang penyakit.